Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan terjadi di bulan Oktober. Kita akan bahas tentang kesehatan kamu, tentang finansialnya kamu, dan tentang asmara kamu. Oke, baik Aquarius, tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Dan aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sambal kartunya buat Aquarius. Kita akan ambil 3 kartu ya. Kartu energi dulu, kita akan cek Aquarius yang akan terjadi di bulan Oktober tentang asmara, finansial, dan kesehatan. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonan, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonan. Buat kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Kita akan coba baca di sini tentang kesehatan, finansial, dan ini tentang asmara kamu. Dan di kartu bottom of the deck kita akan coba lihat ada begin. May you start as if you have already begun. Oke, ini aku melihat ya, ada sesuatu yang harus kamu mulai. Jadi di bulan Oktober itu kamu tidak bisa lagi santai-santai, kamu tidak bisa lagi kayak slowly gitu ya, sama aja ya artinya ya. Nah, jadi saatnya mungkin kamu take action. Saatnya kamu untuk memulai apa yang sudah menjadi planning kamu. Kamu mungkin harus bisa realisasikan. Apa itu? Mungkin sudah lama ya kamu kayak stuck, kamu sudah lama kayak berdiam diri, mungkin kamu sudah lama kayak uh, sendiri juga, ya mungkin kamu merasa kesepian atau bagaimana. Disinilah saatnya kamu untuk memulai sesuatu untuk perubahan hidup kamu ke depan. Di bulan Oktober itu adalah awal baru bagi kamu untuk melakukan semuanya. Salah satunya kita akan lihat tentang kesehatan kamu ya. Nah, kartu pertama kita akan coba lihat ya. Ini untuk kesehatan kamu ya. Compassion, may you tend to the suffering. Aku melihat di sini ya mungkin beberapa dari Aquarius kayak butuh perhatian nih. Entah itu kamu yang lagi harus butuh perhatian untuk diri kamu sendiri ya. Mungkin ada bagian-bagian tubuh kamu yang merasa sakit atau merasa kayak pegel-pegel gitu ya. Atau kayak aku kok sering sakit kepala ya. Kok aku sering kayak sakit inilah pundak atau yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin itu kamu bisa perhatikan. Benar-benar harus memperhatikan apa yang saat ini kamu rasakan. Intinya butuh butuh perhatian lah ya diri kamu saat ini. Karena diri kita itu benar-benar harus kita lihat nih. Kita butuh apa nih saat ini? Oh, kalau memang butuh harus makan buah ya kita beli buah. Kalau kita butuh vitamin ya kita harus makan vitamin gitu ya. Kalau kita butuh olahraga ya kita harus olahraga gitu. Ya, jadi intinya kamu tahu nih apa yang harus kamu lakukan. Karena apa? Karena saat ini atau mungkin sampai bulan Oktober itu mungkin cuaca ya mungkin uh, akan sangat panas sekali gitu ya. Mungkin kamu butuh nutrisi, butuh butuh banyak sekali asupan-asupan ya vitamin atau apalah ya gitu. Jadi itu harus kamu perhatikan. Jangan kamu lalai ya. Misalnya aku kan lagi banyak pekerjaan, kan banyak duduk ya, banyak duduk. Nah, di situ kamu harus butuhkan apa? Ya air minum supaya nggak capek ya, supaya pinggangnya jangan sakit ya. Karena efeknya kalau banyak duduk itu kan kayak ke ginjal atau apa ya. Itu harus benar-benar kamu perhatikan. Karena ya di bulan Oktober ini ataupun mulai saat ini itu kan menjelang bulan Oktober ini kan cuacanya kan nggak bersahabat. Kadang hujan deras ya, dingin, kadang panas ya. Perubahan cuaca itu akan mengakibatkan suhu tubuh kita juga akan berubah ya. Di situ kamu benar-benar harus perhatikan apa nih yang harus aku butuhkan ya. Nah, kita akan coba lihat nih dari kartu tarot apakah yang terbaca ya buat Aquarius. Jadi kamu jangan sepeleh ya dengan apa yang
saat ini terjadi gitu ya, entah itu cuaca, entah itu diri kamu ya. Kamu butuh perhatikan. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Oke. Oke. Ya, nah ini gambaran ya. Kami tuh kayak sakit kepala ya. Aku pusing gitu ya. Aku lagi banyak pekerjaan, aku lagi banyak mikir nih, apalagi menjelang akhir tahun gitu. Jadi akhir tahun ini aku harus bener-bener kayak mikir, apalagi mungkin kamu yang punya bisnis, ya mungkin harus promosi lah, harus iklan lah, harus inilah gitu ya. Mungkin perlu budget inilah, budget itu. Jadi kayak pusing sendiri jadinya, kepalanya pusing gitu ya. Jadi memang benar-benar kayak kamu butuh butuh perhatian gitu. Tubuh kamu itu butuh perhatian, ya. Entah itu mungkin mata, ya. Mata kamu lelah nih. Jadi benar-benar harus istirahat gitu loh. Apalagi mungkin mata pencaharian gitu ya. Harus benar-benar kita ya kalau butuh istirahat ya istirahat aja dulu gitu ya. Di sini aku juga lihat ada Nine of Wands. Nah, akhirnya saat kamu benar-benar kayak tahu nih apa yang kamu lakukan tentang kesehatan kamu, maka kamu akan bisa happy. Kamu akan bisa melihat masa depan, kamu akan bisa enjoy dalam melakukan semuanya. Intinya perlu perhatian ya tubuh kita. Di sini ada Eight of Pentacles. Akhirnya kamu mulai nih tekun, oh berat badan aku sudah kayak bertambah nih gitu. Aku harus tekun lagi nih olahraga, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Nah itu yang terpenting. Karena jangan sampai kita aku sibuk bekerja, mencari uang gitu ya. Tahu-tahu kesehatan kita drop. Ya, otomatis kita sakit, terus butuh uang, butuh biaya. Nah, uang yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, ya habis untuk obat gitu loh. Jadi sekarang imbangi. Jadi kita tidak perlu terlalu mengejar, tidak perlu terlalu berambisi gitu loh dalam mengejar cuan. Boleh, tapi kamu harus iringi juga dengan dengan kesehatan kamu, dengan diri kamu, mampu nggak kamu gitu ya. Karena tubuh kita ini kan punya kapasitas, punya kekuatan, ya. Sama halnya dengan kendaraan, ya mobil, ini cc-nya berapa, atau sepeda motor, yang cc-nya 125, itu kekuatannya berapa. Dia bisa numpang itu berapa bebannya gitu. Sama juga halnya dengan tubuh kita. Kalau kita perempuan biasanya angkat berat 10 kilo itu berat nggak gitu. Jadi kamu di sini benar-benar butuh perhatian. Nah, oke. Kita akan coba lihat. Ini tentang finansialnya kamu ya. Ini ada pause. May moment of calms to stand you. Ini kayak bahasa apa gitu ya. Di bawah ini enggak bahasa Inggris baku enggak ya. Jadi harap maklum aja kalau aku bacanya kayak gimana gitu. Jadi ini ada pause, berhenti. Ya, ini yang aku katakan tadi. Ini terkait dengan kesehatan juga. Ya mungkin kamu lagi banyak kerjaan, kamu lagi kayak berjuang nih, berusaha. Ada kalanya kamu berhenti. Ya mungkin kamu sudah berjuang nih. Pernah kamu mengalami suatu kondisi yang begitu sangat sengsara ya, maksudnya itu kayak pernah kamu ditipu, kamu pernah kayak dikhianati oleh teman kerja ataupun siapapun, atau kamu berada di lingkungan toksik gitu ya, lingkungan pekerjaan yang toksik, rekan kerja toksik ataupun yang lainnya. Di situ mungkin kamu perlu membatasi diri, kayak mencoba untuk sendiri aja gitu. Lakukan semuanya. Apa yang menjadi job desk kamu lakukan. Abaikan orang-orang yang mungkin toksik menurut kamu gitu. Karena nantinya itu akan berefek kepada pikiran. Saat kamu berpikir, otomatis sakit kepala dan kondisi kesehatan kamu akan terganggu ya, begitu. Aquarius. Jadi saat kamu butuh berhenti ya udah berhenti. Jangan kamu paksakan untuk bekerja mencari ya berambisi, terlalu berambisi itu enggak baik. Ya, kita slow aja. Saat kita sudah bisa mencukupi mendapatkan pendapatan ataupun gaji ataupun hasil keuntungan dari usaha kita, ya itulah rezeki kita. Tidak bisa kita paksakan, ya. Kalau kamu butuh istirahat, ya harus istirahat karena itu nanti berefek kepada kesehatan. Ini ya, tentang sebuah finansial kamu. Kita akan coba lihat. Oke. Kita akan lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini? Aquarius. Oke, satu lagi. Ya. Wow, di sini ada Judgment. Nah, inilah. Wow, di sini ada Page of Pentacles. Ada The World. Aquarius, aku melihat memang ada perubahan.
benar-benar ada perubahan pada kamu dari segi keuangannya kamu. Jadi di bulan Oktober ini ya, aku melihat akan ada perubahan besar pada kehidupan finansialnya kamu, yang mungkin yang kamu ditipu, kamu dikhianati tadi, atau kamu kayak kehilangan pekerjaan ya, kayak kamu lagi mandat di bisnis ya. Semoga itu akan ada perubahan. Karena di sini kamu disarankan untuk mulai fokus, tapi ada kalanya kamu untuk berhenti gitu loh. Istirahat sejenak itu harus. Karena tidak perlu, kayaknya memang benar ya, kamu lagi fokus kepada pekerjaan, kamu lagi fokus kepada bisnis ataupun apa gitu ya. Nah, ini dia. Benar-benar kayak saat kamu fokus, di situ ada perubahan. Kamu akan bisa merayakan ataupun kayak menikmati hasil dari kerja keras kamu. Di sini ada keadilan yang akan kamu dapatkan ya buat Aquarius di sini. Jadi tentang keuangannya kamu ya mungkin lebih diperhatikan juga, apa-apa yang menjadi kebutuhan itu terlebih dahulu didahulukan. Jangan keinginan. Kalau keinginan itu ya terkadang ya tidak kita butuhkan, hanya sekedar keinginan. Ya sama halnya kalau kata Deddy Corbuzier ya, orang kaya itu orang yang dikatakan kaya, dia hanya membeli apa yang dia butuhkan, ya, bukan yang dia inginkan. Kalau yang dia inginkan, itu dia akan pamer gitu ya. Nah itu. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan, karena kalau kamu paksakan, "Aku pengen ini, pengen itu, aku ingin ini, ingin itu," sementara itu bukan kebutuhan, nah kamu yang capek. Makanya di sini disuruh kamu berhenti, kayak merenungi dulu ya. Nah itu. Oke? Nah, kita akan coba lihat lagi ya di percintaannya kamu buat Aquarius. Di kartu terakhir ya, ada Persis. May you repulse boil this well. Ini seperti bertahan ya. Ini artinya bertahan. Dimana beberapa ada dari Aquarius ya, kayak saat ini lagi pengen mempertahankan ya sebuah hubungan. Nah, ini yang perlu kamu ingat. Hubungan yang seperti apa yang harus kamu pertahankan? Karena aku merasakan ya, beberapa dari Aquarius itu pernah mengalami suatu hubungan yang benar-benar toksik. Atau seseorang yang mungkin terbukti atau terungkap dia penuh dengan rahasia, ya, misterius. Ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari kamu. Arti kata, dia membohongi kamu gitu loh. Nah, tetapi ada beberapa dari Aquarius kamu sudah tahu nih, kalau dia itu ya mungkin berbohong, manipulatif atau apa ya. Kamu mencoba untuk bertahan. Bertahan ya mungkin mencoba untuk merubahnya ataupun apa. Tapi di sini jika tidak ada perubahan, apa yang harus kamu lakukan? Ya mungkin lebih untuk meninggalkan. Karena nantinya kamu juga yang akan menanggung penderitaannya gitu loh. Sehingga berefek kepada finansial, berefek kepada kesehatan kamu. Oke, kita akan coba lihat. Pantaskah kamu untuk bertahan di sini? Ya. Oke, Aquarius. Oke. Karena kebanyakan nih udah minum tapi tenggorokannya kayak gatel gitu ya. Oke, kita akan coba lihat untuk percintaannya kamu, apakah yang terbaca di sini? Oke. Nah, di sini ada Five of Cup. Kalau kita lihat di bottom of the deck ya, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi ya. Dan ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, ada kartu The Hermit, ada Virgo, ada Justice, ada Libra. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Cancer, Pisces, Scorpio juga. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke? Oh, ini tadi ini ya. Oke, sorry. The World ya. Nah, oke, buat Aquarius, aku lihat bertahan. Memang di sini pada akhirnya kamu akan kehilangan sesuatu. Walaupun awalnya berat banget. Karena saat ini mungkin kamu sudah coba untuk bertahan dalam kondisi apapun ya. Entah mungkin kamu kayak dikhianati, dikecewakan, hadirnya orang ketiga ya. Kamu tetap masih ingin bertahan. Karena apa? Mungkin ada beberapa dari kamu, ini juga bisa vice versa ya, Aquarius. Mungkin beberapa dari kamu ataupun dia kayak ketergantungan dari segi finansial. Makanya mencoba untuk bertahan. Tapi bertahannya kamu itu membuat kamu sakit banget. Ya mungkin sampai kamu sakit kepala juga ya gitu ya.
Nah, tetapi di sini akhirnya kamu akan menemukan sebuah petunjuk, ada di Hermit. Kamu akan menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk itu tentang apa? Ya, mungkin tentang apa yang kamu lihat di masa depan. Ada Ten of Swords. Kamu benar-benar kayak terjebak dalam satu pemikiran kamu. Kok bisa ya aku nggak bisa mikir apa-apa gitu loh. Tapi akhirnya mungkin kamu melakukan sesuatu, mungkin memperbanyak berdoa, memperbanyak berpikir positif juga, bermeditasi kamu, ataupun kayak merenungi ya. Di situnya mungkin kamu akan mendapatkan satu petunjuk. Petunjuk bahwasanya aku harus meninggalkan. Ya, aku harus meninggalkan itu semua. Hubungan yang benar-benar toksik, hubungan yang manipulatif, atau hubungan yang penuh dengan kebohongan. Karena itu juga nantinya akan berefek kepada kehidupan sosial kamu. Ya. Nah, saat kamu benar-benar kayak meninggalkan, maka nantinya akan dengan lebih mudah kamu untuk menemukan sebuah cinta yang sebenarnya. Ya mungkin itu juga sebuah petunjuk ya. Mungkin kamu bisa lihat di video aku sebelumnya itu kan ada sebuah petunjuk ya, mudah-mudahan ada cerita ini di sana gitu ya. Nah, akhirnya saat kamu benar-benar melupakan, meninggalkan yang awalnya kamu bertahan ya, akhirnya saat kamu meninggalkan hidup kamu akan mulai seimbang. Entah bagaimana caranya ini ya. Akhirnya bisa seimbang, hanya kamu yang tahu. Kamu yang akan melakukan. Intinya di sini mungkin lebih menyarankan ya, supaya kamu jangan takut gitu loh. Jangan takut susah, jangan takut kecewa, jangan takut sedih, jangan takut sengsara. Karena masih ada Tuhan bersama kamu. Karena di sini di Hermit, intinya Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kamu. Ya, Aquarius. Jadi yakinkan diri kamu kalau Tuhan itu selalu bersama kamu. Kamu tidak sendirian. Terkadang kan kita takut tuh kalau aku tinggalin dia, atau nanti aku nggak dapat apa-apa, aku lagi berjuang sendiri ya, aku harus begini, aku harus begitu gitu ya. Kamu jangan takut. Saat kamu berusaha, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Karena itu adalah satu jalan yang benar bagi kamu. Karena di sini kamu benar-benar harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Begitu. Aquarius. Oke, nah itu yang aku lihat dari energi kamu di sini tentang kesehatan, finansial, dan percintaannya kamu. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Dan akhirnya hidup baru kamu mulai kembali. Karena saat kamu meninggalkan seseorang, melepaskan sebuah cinta, maka hidup baru akan kamu mulai lagi. Ya, dan di situ kamu akan memulai menata kembali hidup kamu yang sudah hancur, yang pernah disakiti, dikhianati, dikecewakan ya. Dan semua itu mungkin akan mulai membaik. Oke, Aquarius. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Aquarius. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.